Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Selamat dari sebuah banjir besar adalah suatu mujizat. Hal itu dialami oleh banyak orang di Nusa Tenggara ketika banjir besar melanda. Termasuk seorang anak yang berusia 2 tahun bernama Selo pada sekitar jam 1 subuh hilang ketika banjir datang. Tetapi sekitar jam 7 pagi dia ditemukan terduduk di antara kayu dalam keadaan selamat. Banjir di zaman Nuh telah membawa malapetaka kepada semua orang di zamannya. Tetapi Nuh dan keluarganya selamat. Itu adalah mujizat. Lebih tepatnya Alkitab mengatakan itu adalah kasih karunia. Apa yang menyebabkan Nuh selamat dari kehancuran bumi? Mari kita lihat keadaan di zaman Nuh. Kejadian 6 ayat 5 katakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Betapa menyedihkannya situasi di zaman Nuh. Pertama, kejahatan manusia besar. Besar tidak hanya dalam perbuatan seperti mencuri, membunuh, korupsi, berzina, berdusta, dan lain-lain. Melainkan karena hal yang dinyatakan dalam bagian yang kedua, yaitu segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi hatinya, pikirannya, kemauannya, impiannya, cita-citanya, angan-angannya, rancangan hatinya jahat. Saudara, pada beberapa waktu yang lalu, satu keluarga yang sedang tidur di dalam mobil meninggal dunia oleh karena keracunan gas emisi dari mobil. Di zaman Nuh, pikiran manusia teracuni kejahatan. Sehingga dosa bukan sekedar perbuatan, tetapi kehidupannya adalah kehidupan dosa. Tubuhnya hidup, tetapi moral dan rohaninya mati. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Alkitab ceritakan bahwa ketika itu Tuhan sangat kecewa. Tuhan menyesal. Dan Tuhan hendak menghapuskan ras manusia pada waktu itu. Saudara, Tuhan ciptakan manusia sesuai dengan gambar Allah. Yaitu agar manusia dapat sepemikiran dengan Allah. Selaras dengan pola pikir Allah. Kalau pola pikir kita berlawanan dengan Allah, maka percuma keberadaan kita di atas dunia ini. Namun di zaman itu ada Nuh dan Alkitab katakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kejadian 6 ayat 8. Syukurlah, di dalam pengamatan Tuhan ternyata masih ada satu orang, bahkan satu keluarga, yaitu keluarga Nuh, yang masih selaras dengan pola pikir Allah. Dikatakan bahwa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Artinya, Nuh tidak sempurna. Pikirannya juga dipengaruhi dosa dan cenderung memiliki penyimpangan dari Tuhan. Tetapi Kejadian 6 ayat 9 menyatakan bedanya Nuh dari orang-orang lain di zamannya. Dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Artinya yang pertama, Nuh adalah seorang yang memiliki hubungan yang menyelamatkan dengan Tuhan. Bergaul dengan Allah. Kedua, dia adalah seorang yang suka bekerja sama dengan Allah. Terbukti dia disuruh Tuhan membangun bahtera. Yang ketiga, hubungan dekatnya dengan Allah membuat Nuh dapat mendengarkan Allah, menuruti Allah, dan selaras dengan pola pikir Allah. Saudara, jadilah seperti Nuh. Kita tentu tidak sempurna, tetapi milikilah hubungan yang kokoh dengan Tuhan.
Di tengah-tengah dunia yang pikiran banyak orang semakin jauh dari pola pikir dan rancangan Allah, carilah Tuhan senantiasa. Sehingga pola pikir kita akan semakin hari semakin selaras dengan Tuhan Allah Pencipta. Itu keren.